Gimana kabarnya sahabat keluarga? Kita sudah berada di awal tahun 2021. Semoga tetap sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, dan senantiasa selalu produktif dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, khususnya di tahun 2021 yang baru saja kita masuki. Sahabat keluarga, tema kita kali ini adalah tentang muhasabah cinta. Ya, kayak sinetron aja ya. Ini sebenarnya Bunda Rita tidak sengaja buat judul pada KKA Konsultasi Keluarga Asmara seri ke-18 ini. Waktu sedang masak-masak gitu ya, lagi masak di dapur, terbayang untuk tema awal tahun ini apa gitu ya. Lalu akhirnya terbesitlah tentang judul kita pada kesempatan pagi hari ini tentang muhasabah cinta. Nggak taunya pas Bunda searching itu ternyata adalah sebuah judul dari sinetron, sebuah sinetron ya. Ya, ini betul-betul nggak sengaja karena benar-benar Bunda sendiri nggak pernah buka televisi, nggak nonton sinetron-sinetron yang ada, sehingga tentang tema kita hari ini betul-betul suatu yang lintasan dari pikiran, karena melihat ini tahun di awal tahun yang mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri, memuhasabah diri untuk kedepannya ya keluarga yang kita bangun bisa lebih baik lagi. Baiklah sahabat keluarga sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat keluarga, ya ngomong-ngomong tentang muhasabah, ya muhasabah cinta di sini atau bermuhasabah di awal tahun bukan berarti hanya di tahun ini saja, di tahun Masehi ini saja, tapi sebagai sebuah keluarga muslim ya kita memang perlu melakukan selalu bermuhasabah diri, introspeksi, mencoba mengevaluasi apa yang sudah pernah kita lakukan terutama selama selama 1 tahun yang lalu. Baik, Bunda minta tolong dari Kak Mariam yang hari ini jadi admin dari Al-Atiyah, mohon bantuannya untuk meng-share materinya. Nah, sambil kita tunggu share materi yang akan di-share oleh Kak Mariam. Ya, perlu diketahui sahabat keluarga bahwa seorang peneliti dari Universitas Meksiko pernah mengungkapkan sebuah hasil riset yang begitu mengejutkan. Ya, dikatakan di sana bahwa sebuah hubungan cinta itu pasti akan menemui titik jenuh bukan hanya karena faktor bosan semata, tapi karena kandungan zat kimia yang ada di dalam otak yang mengaktifkan rasa cinta itu kemudian telah habis. Waduh, gawat kali ya kalau gitu. Ya, jika perasaan ini atau rasa cinta ini rasa tergila-gila dan cinta pada seseorang itu akan bertahan katanya cuma 4 tahun. Wow, 4 tahun, sebentar sekali ya. Dan jika telah berumur 4 tahun, cinta katanya jadi sirna dan yang tersisa hanyalah dorongan seksual, bukan cinta yang murni lagi. Nah, menurutnya di sini beliau katakan bahwa rasa yang tergila-gila yang muncul pada awal jatuh cinta itu disebabkan oleh aktivasi dan pengeluaran komponen kimia yang spesifik yang ada di dalam otak.
Ya, di antaranya ada hormon dopamin, endorfin, ya, feromon dan sebagainya yang membuat seseorang itu kemudian merasa bahagia, berbunga-bunga, berseri-seri, ya. Akan tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan terpaan badai yang begitu besar, tetap tanggung jawab dan dinamika daripada kehidupan itu membuat efek daripada hormon-hormon ini ya berkurang ya dan kemudian menghilang. Ini Bunda ambil dari sebuah tulisan di detik.com pada tahun 2009. Mungkin sudah berubah kali ya. Ya, nanti dicek lagi ya. Nah, sahabat keluarga, kalau kita mencintai pasangan kita ya karena kecantikan atau ketampanannya, maka saat ini pasti anggapan bahwa ia adalah orang yang tercantik, orang yang tertampan, ya pasti sudah luntur, ya udah nggak cakep lagi, nggak cantik lagi, nggak ganteng lagi. Dan bila dahulu rasa cinta juga ya kepada pasangan itu tumbuh karena ia adalah orang yang kaya, maka Bunda yakin kekayaan ini tidak akan lagi spektakuler di mata Anda ya. Dan bila rasa cinta kemudian dia bersemi karena melihat kedudukan, tingginya pandangan di masyarakat, ya sudah tentu kedudukan saat ini itu tidak lagi berkilau secerah yang dahulu menyilaukan pandangan mata Anda. Ya. Karena itu, sahabat keluarga, bila Anda terlanjur terbelenggu oleh cinta kepada seseorang, padahal ia bukan suami atau bukan istri, ya, tapi ada baiknya bila Anda menguji kadar cinta Anda. Kenali sejauh mana kesucian dan ketulusan cinta Anda kepadanya. Coba Anda duduk sejenak, bayangkan kekasih Anda, bayangkan pasangan Anda, bayangkan anak-anak Anda ya dalam keadaan ya waktu itu kalau pasangan Anda dalam keadaan nih ya sudah peot ya, pakaian udah compang-camping, duduk di atau tinggal di rumah gubuk yang sudah reot, apakah rasa cinta Anda itu masih menggemuruh sedahsyat ya ketika Anda merasakannya saat ini? Nah, kalau itu masih ada ya, perasaan menggebu walaupun tadi berbagai macam situasinya sudah berubah, ya boleh jadi cinta Anda memang masih sangat orisinir ya, masih cinta sejati. Para ulama sejarah juga pernah mengisahkan tentang kisah dari seorang yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar ya radhiyallahu an, yang beliau pernah melihat seorang wanita yang berbadan semampai ya, cantik ya, yang bernama Laila binti Al-Judi. Dan tanpa diduga dan tanpa dikiranya itu kemudian panah asmaranya itu melesat dan menghujam di dalam hatinya Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, sejak hari itu Abdurrahman itu kemudian seperti orang yang mabuk kepayang, orang yang jatuh cinta, nggak kuasa lagi menahan badai asmaranya kepada Laila binti Al-Judi. Sehingga akhirnya Abdurrahman itu seringkali merangkai bait-bait syair-syair, mengungkapkan tentang jeritan hatinya, ya. Di antaranya nih ya, coba Bunda bacakan saja ya. Aku senantiasa teringat Laila yang berada di seberang negeri Samawa. Duhai, apa urusan Laila bintu Al-Judi dengan diriku? Hatiku senantiasa diselumuti oleh bayang-bayang sang wanita. Paras wajahnya selalu membayang mataku dan menghuni batinku. Duhai, kapankah aku dapat berjumpa dengannya? Semoga bersama kafilah haji ia datang dan aku pun bertemu.
Masya Allah, ya kalau kita lihat sangat puitis sekali ya Abdurrahman bin Abi Bakar yang pada waktu itu begitu sangat jatuh cintanya. Ya, bayangkan betapa girangnya Abdurrahman bin Abi Bakar karena pucuk cintanya itu kemudian tiba impiannya benar-benar kesampaian. Ya, sampai akhirnya ia melupakan istrinya yang lain, merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sewajarnya, ya, maka istrinya pun mengadukan perilaku daripada Abdurrahman ya kepada Aisyah istri Rasulullah yang merupakan saudari kandungnya. Nah, apa yang terjadi sahabat keluarga? Ya, tidak lama ya kemudian Laila mengobati asmaranya Abdurrahman ini yang ditimpa penyakit yang menyebabkan bibinya ini bibirnya itu terluka jadi apa ya bahasa sekarang tuh memble gitu ya sampai kemudian cintanya Abdurrahman ini lama akhirnya menjadi luntur dan bahkan sirna karena perubahan dari wajah Laila tadi. Betul apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, ya, bahwa sesuatu itu memang amat sangat tergantung daripada niatnya. Maka sahabat keluarga, ya penting bagi kita untuk ya mengukur sejauh mana cinta yang kita miliki kepada keluarga, pada pasangan, kepada anak-anak, apakah ya niat yang kita lakukan itu sudah benar atau belum. Nah, sahabat keluarga, ya coba kita perhatikan lagi, ya tidak heran kalau memang sih kalau bicara tentang masalah cinta ini, oh ya Bunda kan pernah juga cerita tentang masalah memahami bahasa cinta dari pasangan ya pada seri yang sebelumnya, ya bagaimana itu memang sangat penting untuk memahami terhadap bahasa-bahasa cinta dari pasangan kita. Karena itu ya tidak heran kalau nenek moyang kita sering mengatakan ada ungkapan ya waspada dari kenyataan yang faktanya sering mengungkapkan bahwa rumput tetangga itu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Karena itu sahabat keluarga, di awal tahun Masehi 2021 ini ya kita mencoba memuhasabah cinta kita, muhasabah terhadap keluarga, pasangan, anak-anak kita dan sebagainya, sejauh apa ya kadar ya cinta yang sudah kita berikan kepada mereka. Karena itu ya boleh dilanjut share materinya. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan arahan-arahan yang sangat luar biasa kepada kita sekalian. Salah satunya ya kita bisa melihat di dalam surat Al-Hasyr ya, ayat ke-18. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wartanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi menarik seruannya Allah sampaikan adalah kepada orang-orang yang beriman. Artinya ada suatu warning, ada suatu peringatan yang Allah ingin sampaikan kepada mereka yang beriman kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wartanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok, kehidupan akhiratnya. Ya, ittaqullah. Sekali lagi menarik di sini, ya, bagaimana diulang 2 kali, ya kalimat, ya bertakwalah kepada Allah. Artinya ya, ini biasanya ayat ini sahabat keluarga dipakai oleh mereka para ahli manajemen ya tentang membuat suatu rencana, membuat planning ya. Nah, dalam berkeluarga juga kita begitu, membuat suatu rencana, membuat suatu planning ya sebagai bahan evaluasi bagi keberlanjutan keluarga kita yang akan datang, yang berikutnya. Ya, bahwa suatu perencanaan itu harus diawali dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan atau output yang akan dihasilkan pun adalah output yang akan bisa meningkatkan kita kepada Yang Maha Kuasa.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat planningnya itu adalah yang bisa meningkatkan keimanan kita, ya. Dan hasil daripada itu semua juga bisa meningkatkan keimanan kepada kita. Jadi kalau belum, ya waktu kita membuatnya belum ke arah sana, ya maka outputnya pun akan seperti itu juga. Karena itu di sini Allah melihat daripada apa-apa yang kita lakukan. Nah, sahabat keluarga, kalau kita perhatikan next slide-nya, ya, bahwa muhasabah ini adalah ya merupakan kalau dilihat dari segi bahasa barangkali ya adalah berasal dari kata hasib, ya, yahsabu, ya hisab, yang artinya adalah ya, perhitungan atau bisa juga suatu introspeksi. Ya, muhasabah adalah mengintrospeksi ya diri dan seluruh anggota keluarga kita. Sejauh mana keluarga yang sudah kita bangun, yang sudah kita sama-sama dirikan ini ya berjalan ya menuju cita-cita impian yang kita inginkan. Ya, apakah harapan dan cita-cita kita sudah tercapai atau belum? Disinilah pentingnya melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Ya, kemudian muhasabah juga adalah berarti melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri, ya, terhadap berbagai macam aspek. Ya, baik itu aspek yang membawa kepada kebaikan atau aspek-aspek yang membuat kita menjadi lebih buruk lagi. Ini yang perlu dievaluasi oleh kita sekalian. Inilah merupakan gambaran daripada muhasabah. Jadi next, sekali lagi bahwa muhasabah itu adalah kunci. Ya, jadi muhasabah adalah sebuah kunci untuk kita bisa sukses. Ya, kunci untuk kita bisa meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas keluarga dalam semua aspek, dalam semua segi, baik ilmu, moral, sosial, maupun ekonomi kita. Dan dalam Islam sendiri, muhasabah itu adalah bertujuan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, sekaligus memperbaiki hablum minanas, hubungan kepada sesama manusia, serta hubungan dengan diri sendiri, hablum min nafsi, ya, memperbaiki diri kita sendiri. Karena itu bagi kita sebagai keluarga muslim, ya, muhasabah merupakan hal yang penting dilakukan oleh kita sekalian. Sebisa mungkin ya kita tidak melewatkan hal ini, apalagi bagi seorang muslim dalam keluarga muslim itu muhasabah hampir setiap waktu, ya. Ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah bagian muhasabah harian kita, ya, sampai sejauh mana ya kita mencoba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilihat per pekan, ada yang bisa kita lihat bulanan, ada yang bisa kita lihat tahunan, ya. Dan ini juga memasuki tahun 2021 di tahun Masehi ini, ya, itu juga bisa menjadi sarana kita untuk terus memuhasabah diri dan keluarga kita. Sahabat keluarga, bahwa kehidupan yang kita jalani, ya, bahwa kehidupan yang kita jalani ini kan saat ini ya menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Apakah berakhir baik, ya, masuk surga, ataukah berakhir buruk, masuk ke dalam neraka, tergantung ya dari apa yang kita rancang pada kesempatan hidup di dunia. Karena itu bagi setiap muslim tentunya ya melakukan amal kebaikan, menjauhi segala kemaksiatan, dengan kita melakukan muhasabah itu akan kita menjadi terbiasa untuk merenung, ya, kemudian akan mengetahui makna daripada kehidupan kita. Sahabat keluarga, dengan muhasabah juga ya kita akan bisa mengetahui sejauh mana ya perjalanan dari keluarga
dari rumah tangga yang sudah kita bangun sekian tahun, ya. Mungkin ada yang jadi pengantin baru setahun, atau ada yang menjadi pengantin baru 5 tahun, baru 10 tahun, baru 30 tahun, semuanya baru, ya. Semuanya baru, yang mau 10 tahun baru, yang 30 tahun juga baru, ya. Dengan harapan kalau selalu baru, ya mudah-mudahan rasa cinta membangun keluarga, rumah tangga itu juga akan terus mengalir. Nah, sahabat keluarga, ini slide yang sebelumnya barangkali ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia sini aja nggak apa-apa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang cerdas itu, orang yang sukses adalah orang yang selalu menghisap, mengevaluasi diri sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, next, bahkan Umar bin Khattab sejalan dengan ungkapan daripada kalimat Rasul tadi bahwa hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita merasakan hari hisap, hari perhitungan, hari di mana amal-amal kita akan dihitung baik dan buruknya, banyakkan yang mana, ya, maka dari sekaranglah kita mulai menghisap diri kita. Ya, apakah kebaikan-kebaikan yang kita sudah berikan untuk keluarga kita lebih banyak ataukah lebih sedikit? Apakah cinta yang kita berikan kepada pasangan kita, pada anak-anak kita itu lebih banyak ataukah lebih sedikit, lebih kurang dan sebagainya? Sehingga seorang dokter, ya, dari luar mengatakan, Dr. Abdullah Nasiulwan, ya, dalam bukunya Cinta dalam Pandangan Islam, ya, beliau menjelaskan bahwa cinta itu merupakan perasaan jiwa, getaran hati, pancaran naluri, dan terpautnya hati orang yang mencintai pada pihak yang dicintainya dengan semangat yang menggelora dan wajah yang selalu menampilkan keceriaan. Luar biasa. Jadi bahwa kita sadari apa yang kita bangun untuk keluarga kita, ya, salah satunya adalah dengan adanya perasaan cinta. Cinta adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Next, ya, seorang pemerhati atau psikolog, ya, Erich Fromm, beliau mengatakan bahwa syarat daripada untuk mewujudkan cinta kasih itu antara lain adalah perasaan, ya, bahwa syaratnya bagaimana perasaan terhadap pasangan kita, bagaimana perasaan terhadap anak-anak kita, ya. Perasaan mungkin kalau di awal pernikahan rasa cinta itu begitu menggebu-gebu, ya. Tapi juga dalam pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, ya, perasaan itu harus terus menggebu-gebu. Jangan sampai cinta itu kemudian menjadi luntur, ya, karena lahir anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Akhirnya perasaan tadi dibagi-bagi, yang tadinya 100% di awal-awal pernikahan, masuk tahun kedua, tahun ketiga ketika sudah punya keturunan, ya, perasaan itu kemudian dibagi. Bukan seperti itu. Justru harusnya bertambah. Perasaan kepada pasangan tetap 100%. Perasaan kepada anak yang baru dilahirkan juga 100%. Lahir anak kedua tambah lagi 100%. Jadi perasaannya itu akan terus bertambah. Dan itu perlu dirawat dan perlu ditumbuhkan oleh kita sekalian. Kemudian syarat cinta juga adalah pengenalan. Karena itu penting sekali dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga, bisa mengenali seluruh anggota keluarganya. Maka kalau dalam satu keluarga inti memiliki begitu besarnya anggota keluarga, luar biasa, karena pengenalan daripada mereka itu satu persatu
ya dilihatin antara anak pertama dengan anak kedua, walaupun bibitnya sama, tetap mereka punya perbedaan, ya. Ada saja sekalipun yang kembar, ya, anak-anak yang kembar itu tetap saja punya perbedaan watak atau sifat yang dimiliki oleh anak tersebut. Karena itu, mengenali pasangan, mengenali anggota keluarga, mengenali anak-anak kita itu terus-menerus dilakukan. Ya, kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang selalu tumbuh dan berkembang. Apalagi kalau kita termasuk orang-orang yang senang ya belajar, senang menggali pengetahuan, maka ya tentunya ini akan menimbulkan pengalaman untuk mengenali ini menjadi lebih banyak lagi. Ya. Syarat yang ketiga adalah tanggung jawab, bahwa sebuah cinta itu harus diiringi dengan sebuah tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batinnya. Pastikan istri Anda secara batin sudah terpenuhi, ya. Pastikan istri Anda ya secara lahir juga sudah terpenuhi, ya, baik sandangnya, pangannya, papannya betul-betul diperhatikan, ya. Bahkan memastikan mereka itu tidak sampai kelaparan, tidak sampai keletihan karena penyakit, ya, penyakit kita manusia itu yang akan membuat emosi kita menjadi meningkat adalah manakala kita kelaparan, ya, dan juga kecapean. Karena itu, wahai suami, para suami, ya, perhatikanlah pasangan Anda, istri Anda, jangan sampai dia menjadi orang yang kelaparan, yang akhirnya membuat emosi marah, emosi kebencian, ketidaksukaan itu timbul, lahir. Karena itu sangat penting sekali ya tanggung jawab ini juga dimiliki. Begitu juga untuk seorang istri harus mampu memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang paling utama bagi seorang istri adalah bagaimana dia mampu bisa menyenangkan ya suaminya, pasangannya. Ya, dia bisa menjadi perempuan yang senantiasa siap selalu melayani kapan saja dan di mana saja. Ya, begitu juga dengan anak-anak punya tanggung jawab, mereka diberikan tanggung jawab, dilatih tanggung jawab ya sejak mereka secara sedini mungkin agar mereka betul-betul menjadi generasi yang kuat, yang tangguh ke depannya nanti. Kemudian cinta juga adalah berarti memberikan perhatian, ya. Seperti dalam seri-seri Bunda Rita sebelumnya tentang bahasa cinta, mengenali bahasa cinta pasangan, ya kita juga perlu ada pasangan yang memberikan perhatian ya bagai ungkapan cintanya itu dengan kata-kata I love you, I miss you, ya, dan sebagainya, aku cinta kamu dan seterusnya. Ada yang mengungkapkan bahasa cintanya itu dengan sentuhan, dengan disentuh, itu bentuk dari perhatiannya, rasa cintanya. Ada juga yang dengan memberikan hadiah, bingkisan, ya, dan seterusnya, ya. Masing-masing itu punya keunikan sendiri dalam mengungkapkan bahasa-bahasa cintanya. Nah, ini adalah berarti adanya perhatian kepada pasangan maupun anak-anak kita. Anak-anak kita itu ada yang memang membutuhkan cinta ya berupa perhatian itu dengan memberikan hadiah. Ada yang mereka cukup dengan dikasih motivasi saja. Kamu hebat, ya, kamu pinter, kamu cantik, kamu luar biasa. Itu bagi mereka itu adalah merupakan cinta yang sangat luar biasa. Ada yang memang perlu diberikan ya, bingkisan, baru dia merasakan dia dicintai oleh orang tuanya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, syarat daripada cinta, kata Erich Fromm, adalah saling menghormati. Bagaimana setiap orang itu punya privasinya masing-masing. Ya, suami, istri, anak-anak, mereka memiliki privasinya masing-masing, mempunyai kehidupan pribadi masing-masing yang kita bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dan ini semua akan saling
kait-mengkait. Demikian kata Eric Fromm ya sebagai sebuah syarat daripada cinta. Next. Dan Eric Fromm juga dalam bukunya Art of Loving, beliau mengatakan bahwa gejala adanya care, responsibility, respect, knowledge itu semuanya muncul secara seimbang ya dalam pribadi yang mencintai. Omong kosong, omong kosong kata Eric Fromm. Ya, kalau apa? Kalau ya orang tua ya mengatakan mencintai anak, tetapi nggak pernah ya mereka mengasuh, tidak pernah mereka memiliki tanggung jawab ya. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat sesungguhnya dan tanpa rasa ingin mengenal lebih dalam akan menjerumuskan para orang tua, menjerumuskan guru, menjerumuskan individu itu pada sikap-sikap otoriter. Karena itu penting sekali lagi sahabat keluarga bagi kita sekalian untuk memahami sejauh apa kita sudah menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga kita. Dan terakhir yang perlu kita lakukan adalah bagaimana di awal tahun ini kita memiliki resolusi tahunan kita. Ya, apa yang kita inginkan di tahun ini? Ya, apa yang ingin kita capai pada tahun ini? Ya, ada beberapa hal yang mungkin resolusi tahunan ini bisa kita kembangkan ya di dalam diri dan keluarga kita. Untuk diri kita, untuk pasangan kita, ya, untuk anak-anak kita, ya, dan juga untuk lingkungan kita semuanya. Pertama, mungkin kita bisa lihat dari segi spiritual, ya, bagaimana kita ingin membangun spiritual kita, ya, membangun spiritual dalam keluarga kita. Nah, ini sekali lagi sangat penting bagi kita sekalian untuk mencoba membuat ya langkah-langkah ke depan ya. Misalnya untuk spiritual tadi ya, apa yang mau kita tingkatkan, apa yang pada tahun lalu secara spiritual kita masih lemah ya. Mungkin ada yang bisa meningkatkan spiritual kita, misalnya seperti apa kalau bagi seorang keluarga muslim sholat berjamaah atau sholat malamnya, apakah ingin dibangun atau umroh bersama, haji bersama keluarga, ya apa yang kita inginkan di tahun ini secara spiritual. Oh ya, kami ingin melakukan keluarga, melakukan umroh bareng. Ya, dan seterusnya. Kemudian secara kesehatan juga demikian ya, apalagi kita di awal tahun ini juga masih dalam situasi kondisi pandemi ya, COVID-19 ini masih ada ya, dan itu adalah fakta bukan hoax ya, artinya ya kita mencoba untuk mulai melakukan adaptasi di dalam kehidupan kesehatan kita. Mulai membiasakan terus-menerus ya kebiasaan-kebiasaan ya, minimal 3M itu diperhatikan oleh kita sekalian ya, memakai masker ketika keluar rumah ya, mencuci tangan ya sebelum maupun sesudah memegang sesuatu ya, kemudian menjaga jarak ya. Untuk saat ini dalam kondisi masih pandemi ini minimal 3M ini udah sangat penting sekali bagi kita, karena Mbak Corona dan Mas Covid itu nggak pandang dia muslim atau tidak, siapapun bisa terkena. Karena itu pandai-pandailah kita untuk menjaga kesehatan kita sekalian. Nah, resolusi kesehatan yang kita ingin bangun seperti apa? Ya, misalnya membiasakan diri untuk jalan pagi, ya, menjaga pola makan, ya, kemudian menjaga atau menyediakan makanan yang sehat, halal dan thayyibah, ya,
menjauhi makanan-makanan yang kurang bermanfaat dan seterusnya. Jadi ya dibuat oleh kita sekalian. Tahun lalu mungkin kita terlalu banyak ya beli makanan-makanan yang siap saji. Mungkin tahun ini kita mencoba untuk mengurangi. Silakan diatur oleh sahabat keluarga sekalian. Masalah pendidikan juga demikian ya, untuk kita ya sebagai istri apa yang ingin kita tingkatkan kapasitas pendidikannya ya, apakah mau belajar ya, sekarang sarana-sarana belajar online itu sudah sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Kemudian begitu juga dengan suami, begitu juga dengan anak-anak kita, apa yang mau kita edukasi buat mereka ya, pendidikan seperti apa yang ingin kita berikan kepada mereka ya. Mungkin sekarang homeschooling barangkali menjadi suatu kebutuhan yang sangat luar biasa. Karena itu ya, kita sebagai seorang ibu ya hendaknya mampu untuk terus meningkatkan ya kualitas kita, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita ya, untuk kemudian kita bisa memberikan, mengedukasi anak-anak kita dengan baik ya. Karena itu memang bagi keluarga muda, apalagi di sini ya kondisinya masih dalam kondisi hari ini pandemi, tentu masalah pendidikan ya, dengan melakukan pendidikan di dalam rumah, dalam keluarga itu menjadi sangat penting sekali. Ya sudah mulai dipikir-pikir ya, kalau mau masuk sekolah. Ini apalagi beberapa sekolah itu sudah mulai menerima pendaftaran murid baru. Salah satunya di Daya Al-Atiyah itu sudah terima pendaftaran murid baru ya. Jadi silakan kalau sahabat keluarga mau memasukkan anaknya di pesantren Tahfiz ya, Daya Al-Atiyah. Sedikit lewat iklan. Maaf ya sahabat keluarga. Kita lanjutkan. Sekali lagi secara pendidikan, mungkin kita ingin dengar dulu suara jam di sekitar rumah Bunda. Ya, mungkin kita ingin menerbitkan sebuah buku. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa menerbitkan sebuah buku atau karya-karya tulisan yang lainnya, ya, membuat blog, itu semuanya adalah dalam rangka untuk edukasi, memberikan pendidikan kepada anggota keluarga kita. Ya, mencarikan mereka tempat-tempat pendidikan yang nyaman dan sebagainya. Dari segi finansial, dari segi keuangan juga ya, kita perlu memikirkan kalau tahun lalu anak baru 1 ya, sekarang sudah mau 2 misalnya, berarti kan faktor keuangannya perlu dipertambah ya, ditambah, diperkuat ya. Memang kita yakini bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi usaha dan upaya tetap harus dilakukan. Mungkin waktu anak masih 1, 2 cukup mengandalkan dengan pemasukan yang rutin. Tapi ketika sudah mulai masuk anak 3, memiliki anak 3, ya mungkin apalagi anak-anak sudah mulai masuk ke sekolah, ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya, ini perlu dipikirkan dengan matang supaya ya perasaan nyaman, perasaan bahagia, tenang bersama anggota keluarga itu terus tertanam kalau ya setiap keluarga itu memiliki perencanaan keuangan yang baik ya, dan ini terus dilakukan evaluasi oleh kita sekalian. Yang tidak kalah pentingnya barangkali ya juga dalam masalah keuangan, barangkali kita ingin meningkatkan sedekah kita, ingin meningkatkan ini, memberikan ya berbagi kepada orang lain ya, walaupun kita sedikit tapi kita tetap ingin berbagi ya, maka ini pun perlu direncanakan. Nah, inilah resolusi yang coba kita bangun, resolusi tahunan yang coba kita bangun ya, dari segi spiritual, kesehatan, pendidikan, keuangan. Kemudian yang berikutnya, kelima adalah bagaimana kontribusi sosial kita ya.
saat dalam kondisi masyarakat hari ini banyak yang terpuruk, bahkan pengusaha-pengusaha besar pun banyak yang kemudian jatuh jungkar balik, gulung tikar, bangkrut, ya, banyak usaha-usaha yang bangkrut, gulung tikar, ya, apalagi kalau kita perhatikan ya PHK ya sudah di mana-mana sudah dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya dampak dari pandemi ini sudah sangat terasa sekali. Karena itu barangkali kita ingin memberikan kepedulian kepada masyarakat. Karena kita sebagai makhluk sosial ingin berupaya mencoba memberikan empati ya kepada masyarakat luas. Apa kontribusi yang kita bangun? Mungkin di era saat ini masalah perpolitikan sedang panas, sedang segala macam. Lalu kita ingin menyalurkan kontribusi sosial kita lewat partai politik misalnya. Kita ingin membangun, memberdayakan masyarakat dengan membuat berbagai macam komunitas-komunitas yang ada. Sehingga masyarakat akhirnya menjadi tercerdaskan. Sehingga akhirnya kebermanfaatan, kehadiran kita ya, itu memiliki kebermanfaatan di tengah masyarakat. Ini pun perlu dipikirkan ya, bukan berarti ketika kita sudah berkeluarga lalu kita asyik aja gitu ya dengan keluarga kita tidak peduli dengan kiri kanan, dengan tetangga ya. Beda loh sahabat keluarga. Saya sendiri sangat merasakan bagaimana perilaku di masyarakat kita ini ketika kita belum menikah dengan ketika kita sudah menikah. Ketika kita belum menikah, ada kecenderungan suara kita itu di tengah masyarakat masih belum dianggap ya, karena kita masih dianggap belum matang. Nah, tapi kalau kita sudah berkeluarga ya, ini ya masyarakat itu sangat menginginkan bantuan kita, pikiran, tenaga kita dan sebagainya itu untuk diberikan kepada masyarakat di sekeliling kita. Mungkin waktu kita masih belum menikah dulu, kayaknya ide-ide kita itu ya kurang begitu didengar atau kurang begitu diperhatikan. Karena itu seringkali terjadi di sini ya adaptasi yang kemudian membuat keluarga-keluarga muda ini, keluarga baru ini mengalami adaptasi yang stagnan ya, karena merasa dulu waktu masih gadis, masih bujang ya, pendapat-pendapatnya ternyata kurang didengar oleh orang-orang masyarakat di sekitarnya. Lalu ketika sudah berkeluarga, akhirnya dia menarik diri lagi. Kemarin juga saya ngusulin begini begitu kagak dianggap, tidak diperhatikan atau tidak ditanggapi gitu ya. Nah, masih terlihat hal-hal yang demikian di sekitaran kita. Karena itu sekali lagi penting memperhatikan kontribusi apa yang kita ingin bangun. Dan yang terakhir, sahabat keluarga, balik lagi bermuhasabah. Resolusi tahunan kita bermuhasabah. Setiap berapa bulan, setiap berapa lama sekali kita melakukan muhasabah, ya, mengintrospeksi, mengevaluasi perjalanan keluarga kita. Sehingga segala macam rutinitas itu bisa kita clearkan ya, permasalahan yang ada dalam keluarga, dalam rumah tangga bisa segera kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, manakala sekali lagi kita mampu selalu mengevaluasi muhasabah terhadap orang-orang yang kita cintai ya. Kita mencintai keluarga kita ya, kita juga berupaya untuk ya membangun cinta terhadap anggota keluarga. Sahabat keluarga, karena itu sekali lagi ya di sini penting hubungan ya antar anggota keluarga terus dibangun oleh kita sekalian,
Maka ketika kita mencintai sesuatu, bersikaplah sewajarnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Karena cinta yang berlebih-lebihan lama-lama bisa menjadi benci. Benci yang berlebih-lebihan lama-lama jadi cinta. Ya. Dengan demikian ya kita berupaya untuk tidak mudah terbuai, hanyut oleh ya janji-janji palsu, ya kata-kata dusta, ya sampai ada lagunya itu jangan ada dusta di antara kita, ya. Sekali lagi, cinta yang tumbuh karena iman, cinta yang tumbuh karena amal soleh, ya, cinta yang tumbuh karena akhlak yang mulia, itu akan senantiasa bersemi, tidak akan lekang karena sinar matahari, tidak pula luntur karena hujan, dan tidak akan putus walaupun ajal menjemput. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, orang-orang yang semasa di dunianya saling mencintai pada hari itu, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi, sahabat keluarga, cintailah kekasihmu, cintailah pasangan hidupmu karena iman, karena amal soleh, karena akhlaknya, agar cintamu abadi. Tidak akan ada yang mendambakan cinta yang senantiasa menghiasi dirimu, ya, walaupun Anda telah masuk ke dalam alam kubur dan telah dibangkitkan dari hari kiamat. Tidak ada yang mengharapkan agar kekasihmu senantiasa setia dan mencintaimu, walaupun engkau telah tua, renta, ya, sudah menjadi penghuni daripada liang lahat. Sahabat keluarga, ya, cinta yang bersemi sekali lagi karena iman dan akhlak mulialah yang kemudian dikatakan sebagai cinta sejati. Yang demikian ini ya akan tumbuh bersemi ya dan akan terus subur sampai ajal menjemput kita. Sekali lagi ya, sahabat keluarga, bahwa bagaimana ya memuhasabah ya cinta yang kita bangun dalam keluarga ini sangat menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Ya. Mau seperti apa kita punya kehidupan di hari di mana kita akan hidup selama-lamanya, kita akan abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Bunda sampaikan pada kesempatan di menjelang siang hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau demikian, ya. Oh iya, terima kasih atas sebelumnya. Ya, sampai Bunda lupa untuk menutupnya terlebih dahulu. Ya, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya, dan sekali lagi yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Bunda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.